الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Puja dan syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang kagak beri kegetanya kesihatan, taufik dan inayah, juga hidayah, sehingga ba'ura yang berbahagianya Allah beri ketanya kesempatan untuk memenuhi seruan untuk melaksanakan solat Jumaat. Salawat dan salam kepada puan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diselamatkan umat manusia dari lembah kenistaan kepada puncak kemuliaan. Sedang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat urangnya adalah Jumat yang pun tahun 2022. Tahun 2022 memang betul kan tahun kegetanya. Karena dia adalah tahun miladiah atau tahun Masehi yang dinisbahkan kepada Al-Masih Nabiullah Isa alaihi salam. Namun untuk dijadikan sebagai muhasabah, evaluasi, yang adalah sesuatu yang diperintahkan dalam ajaran Getanya. Getanya diperintahkan untuk muhasabah bulanan, muhasabah mingguan, muhasabah harian. Bahkan menyatakan Kiban Abu Bakar As-Siddiq yang punya prinsip, ya Rasulullah, tidak pernah saya bernafas dengan satu nafas melainkan aku mengira itulah nafasku yang terakhir. Berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Imam Muslim, bahawa prinsip Getanya atau pu yang tak berlaku tunnya dengan tun kalikut hanya ada 3 kategori. Man kana yaumuhu khairan min amsihi. So yang uranya lebih baik daripada ura kalikut, fahuwa rabihun, maka dia adalah yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Namun siapa yang hari ini sama persis dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, dia adalah merugi. Karena seharusnya dengan bertambah usia, bertambah pengalaman, bertambah kesempatan, bertambah ilmu, seharusnya hari-hari yang kita lalui untuk masa depan lebih baik daripada yang telah kita lalui. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Namun barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari hadisnya, sedang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki prinsip, harus memiliki ilmu agar ura-ura yang tersisa, ura-ura uka yang akan kita hadapi, agar lebih baik daripada ura-ura yang telah kita lalui. Muslim yang beruntung adalah Muslim yang tupu visi udip. Apa tujuan Allah menciptakan dirinya?
Apa tujuan kita diciptakan? Untuk apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu apapun yang Engkau ciptakan sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, dari menciptakan segala sesuatu dengan kesia-siaan. Faqina 'adzaban nar, maka hindarkanlah kami dari azab neraka. Visi hidup kita adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang rata-rata kita mungkin hafal ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan demi untuk menyembah aku. Visi hidupnya harus selalu terpatri dalam hati kita. Karena menyosandanya hendak tuku tujuan udip, yang saban lagi urang melangkah, saban lagi urang berangkat dari rumah menuju ke arah yang tidak tahu ke mana tujuannya. Honja Pak, honja Bang, honja Dik. Oh, mak saya kalau lebih dah. Dah habis minyak kereta, ina lebih. Habis mati, habis ajal, habis usia, maka disitulah berakhir hidup kita. Tidak, mukmin yang cerdas adalah mukmin yang tahu visi dan misi hidupnya. Maka pumantang yang tak lalui dalam hidupnya, yang terancang untuk masa yang akan datang, munyo sejalan dengan visinya, maka silahkan lanjutkan. InsyaAllah inanna kebahagiaan. Namun jika pu yang kata rancang, pu yang kata lalui tidak sesuai dengan visi hidupnya, hendaknya segera kita kembali kepada jalan yang benar, agar katanya tidak semakin tersesat jauh dari jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kataku bahawa hidupnya adalah untuk ibadah, bagi orang awam ibadahnya adalah pu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintahnya tegas, berarti dia wajib. Kalau perintahnya tidak tegas, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, maka dia adalah sunat. Ibadah wajib, ibadah fardu, salat imam wate, zakat bagi yang katruh nisab, yang katruh haul, tiba bulan Ramadan, tamu puasa, nak mampu untuk berangkat haji, hendaknya tak berangkat haji. Adapun ibadah-ibadah sunat seperti solat duha, membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Namun bagi orang yang mafhum, ibadah bukan hanya sebatas fardu dan sunat. Yang mubah pun, yang kebiasaan pun bisa bernilai ibadah. Mengapa dan bagaimana? Ternyata ditentukan oleh niat. Niat itu mengubah kebiasaan menjadi bernilai ibadah. Makan dan minum, bak tajabun, bak tajabi, ini adalah kebiasaan perkara yang mubah. Namun ketika tajabi, tajabu, tak istirahat, ya Allah belum tajabunya untuk kekuatan lon dalam berubudiyah kepada Rabb, ya Allah. Lon ihnyo supaya lon sihat, mampu lon bedah subuh tepat pada waktu. Maka makan dan minum juga tidur tersebut bernilai ibadah. Perkara ibadah cukup jaya. Untuk meraih pahala amal ibadah cukup jaya. Namun berangkat dari sikap sirah sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yamani radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yamani lekun manung sahabat ketika Nabi mandang temannya, ya Rasulullah, amalan yang pertama lun dalam syurga. Ya Rasulullah, amalan yang bisa menghantarkan lun kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali lun. Menyelum berupa Rasulullah, menyolong temannya,
Ya Rasulullah, perkara-perkara apakah yang dapat membawa daku kepada kemurkaan Allah, kepada neraka Allah? Tujuannya adalah supaya kita hindarkan. Maka dalam kesempatan yang berbahagianya, khatib akan mengajak jamaah sekalian untuk bertafakkur, untuk merenungi. Ternyata padung-padung perkara di dalam ajaran syariat Islam, jika berlaku maka runtuhlah pahala amal ibadah yang kata berlaku. Di antara katanya yang usia 20 tahun, 20 tahun, 50 tahun lebih atau kurang daripadanya, kajai tak berlaku ibadah. Salat 5 waktu, baca Al-Quran, tamu sedekah, i'tikaf, nyoji dan seterusnya. Namun munyo seandainya perkara-perkara yang berlaku bagutanya perkara-perkara yang akan tersampaikannya, maka amal ibadah yang kata berlaku menjadi sia-sia. Setelah khatib kalan pada ayat-ayat Al-Quran, menasib hadis-hadis Nabi, hana kurang dari 11 buah perkara. Namun khatib akan pilih buah perkara yang sangat-sangat penting agar kita menghindarkan diri sejauh mungkin, agar kiranya pahala amal ibadah yang kata berlaku tidak menjadi sia-sia. Perkara yang pertama adalah syirik. Syirik kepada Allah, menduakan Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kepada Nabi dan Rasul sebelummu. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sekiranya engkau mensyirikkan Allah, maka pasti akan gugur pahala amal ibadah yang engkau lakukan. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Syirik dua kategori, syirik jadi, syirik khafi. Untuk syirik jadi, tak sembah bak kaya yang beraya, tak sembah kuburan, tak sembah kru raya. InsyaAllah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak berlaku salat 5 waktu, insyaAllah selamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna syaitana qad ayyisa ay ya'budahul musallun. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang salat menyembah dirinya. Syaitan tidak mampu. Hanya mampu untuk memperdaya katanya melakukan syirik al-jali. Tapi syirik yang kedua, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak diketahui melainkan oleh orang-orang pilihan, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah yang seharusnya ditujukan untuk mencari ridha Allah, mencari pandangan Allah, tapi beralih kepada mencari pujian dan pandangan manusia, atau yang dikenal dengan riya. Riya sangat-sangat tersembunyi, sehingga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma gekeun perumpamaan orang-orang yang melakukan riya, melakukan ibadah dengan riya, bagaikan semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Hana soy duku. Yang tupu hanya katanya dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian riwayat mengatakan para malaikat pun hana duku bahwasanya amalan yang tak berlaku mengandung riya. Sebuah hadis yang menjadikan para ulama ketakutan. Para aulia
ketakutan. Hadis sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tus'aru lahumun nar." Ada 3 golongan. Yang pertama sekali neraka dinyalakan untuk mereka. Apakah mereka peminum khamar, penjudi, penzina, pembunuh dan seterusnya? Ternyata 3 golongannya adalah orang-orang yang luar biasa, pelaku amal soleh luar biasa, namun menjadi sebuah celaka ke atas mereka. Yang pertama adalah ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Hampir saja mereka dihalau ke syurga, namun Allah hentikan mereka. Terjadi dialog antara Allah dengan mereka. Wahai hambaku, ketika di dunia aku berikan nikmat yang banyak, kecerdasanku yang akan berlaku dengan nikmatnya. Ya Rabb, dengan nikmatnya ya Rabb, kamu mempelajari Al-Quran, kamu pelajari ilmu-ilmu yang dalam Al-Quran, dengan kamu purna urung-urung dari ilmu-ilmu yang kamu purna. Maklum kamu pelakunya adalah demi mencari ridha-Mu ya Rabb. Jawab ya Allah, kadzabta, engkau berdusta. Dulu engkau menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu agar engkau disebut-sebut sebagai seorang yang alim dengan Al-Quran. Sudah kamu dapatkan di dunia, tidak ada lagi balasan di akhirat. Wahai para malaikat, tarik, seret dia, campakkan dia ke dalam api neraka. Golongan kedua adalah orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, ketika di dunia aku berikan nikmat yang banyak, harta melimpah ruah, apa yang kau lakukan? Ya Rabb, dengan nikmat yang engkau berikan, kamu bersedekah ya Rabb. Kamu pudang masjid, kamu pudang sikula, kamu wakafkan, kamu infakkan di jalan-Mu ya Allah. Semua kami lakukan demi mencari ridha-Mu ya Rabb. Kadzabta, berdusta engkau. Bukankah ketika engkau menginfakkan hartamu, bersedekah, bangun ini, bangun itu, agar dipuji-puji oleh manusia sebagai orang yang dermawan? Sudah kamu dapatkan di dunia, hanani balasan di akhirat. Wahai para malaikat, tarik, gedih ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Golongan ketiga adalah orang yang mati syahid, berjihad fi sabilillah sehingga terbunuh. Allah pun berdialog dengan mereka. Wahai hambaku, di dunia aku berikan engkau nikmat yang banyak, kekuatan, keberanian. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan tersebut? Ya Rabb, dengan nikmat yang kau berikan, aku berjihad di jalan-Mu ya Rabb, sehingga aku terbunuh syahid. Semua demi mencari ridha-Mu ya Rabb aku lakukan tersebut. Allah kembali mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Dulu engkau berjihad, pergi ke medan jihad agar disebut-sebut sebagai seorang pemberani. Kalaupun mati nanti dikenang sebagai seorang pahlawan, tidak ada balasan bagimu, melainkan wahai para malaikat, tarik, campakkan dia ke dalam api neraka. Lihat golongannya, kesalahannya bukan pada mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, bersedekah, berjihad. Masalahnya adalah pada niatnya. Seharusnya ada kesempatan untuk menjadi ahlullah, menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah karena gemar mempelajari Al-Quran. Seharusnya ada kesempatan untuk terhindar dari berbagai macam musibah, bala, mara bahaya dan kematian yang mengerikan karena gemar bersedekah. Seharusnya mencapai derajat yang sangat tinggi di syurga karena mati syahid. Mandum berubah karena sebab tidak ada keikhlasan, karena ada riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari penyakit riya atau syirik khafinya. Yang kedua, yang dapat menjadikan amal ibadah kita sia-sia adalah memakan harta yang haram.
dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi meriwayatkan juga dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah mengatakan, la yaqbalullahu salata mri'in, Allah tidak akan terima salat seseorang, wa fi jawfihi haramun, kalau masuk ke dalam perutnya ada sesuatu yang haram, hatta yatuba ila Allah, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah luar biasa, tapi harta riba naik dalam perut, harta yang didapatkan dari khianat terhadap amanah naik dalam perut, unsur perjudian, unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab fikih muamalat, maka Allah tidak terima amal ibadah yang dilakukan. Bahkan Imam Sahal At-Tusturi, salah sira aulia Allah, beliau datang mengatakan, man akala al-haram, siapa yang mengkonsumsi yang haram, asad jawarihuhu, pasti anggota tubuhnya akan melakukan maksiat. Sya'a am aba, baik dia mau ataupun dia tidak mau, alima am lam ya'lam, baik dia sadari maupun tanpa dia sadari. Wa man akala al-halal wa man kanat ta'matuhu min halal, dan barang siapa yang makanannya itu adalah dari yang halal, ata'at jawarihuhu, maka anggota tubuhnya akan diberikan ketaatan kepada Allah, wa wuffiqa lil khairat, dan akan diberikan taufik untuk melakukan ketaatan. Rezeki sebenarnya adalah yang halim. Yang harum bukanlah rezeki. Bahkan yang harumnya akan membawa malapetaka dan musibah dalam udip katanya berumah tangga dan bermasyarakat. Perkara yang ketiga, perkara yang kedua yang akan menggugurkan pahala amal ibadah yang kita lakukan adalah ketika katanya durhaka kepada kedua orang tua. Kiban pi hebat amalan yang tak laku, munyo durhaka ba urunci katanya mandu menjadi sia-sia. Liya'mal albar ma syaa ya'mal. Silahkan anak yang berbakti kepada orang tuanya melakukan apa yang dia mau. Falai yadkhula illa al-jannah, tetap dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Wal ya'mal al-'aq ma syaa ya'mal. Dan silahkan anak yang durhaka kepada orang tua melakukan amalan sebanyak-banyaknya. Ya umrah padungga, ya haji padungga, pedangnya pedangji, sedekahnya sedekah haji. Tapi kalau dia adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, falai yadkhula illa an-nar, tetap dia akan masuk ke dalam neraka. Ramai orang kira kunci syurganya na di Mekah, kunci syurganya na di Madinah, kunci syurganya di Palestina. Padahal kunci syurganya na dong katanya, yaitu berbakti kepada orang tua. Betapa banyak para aulia, para ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bakti mereka yang luar biasa kepada kedua orang tuanya. Maka jangan sampai tanya luput dari kesempatannya, terutama ketika orang cintanya mentawudib. Namun jika kita terjerumus dalam durhaka, na'udzubillah. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abi Bakrah, kullu dzunub yuakhirullah ma syaa minha. Semua dosa ditunda oleh Allah balasannya hingga hari kiamat, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa inna Allah yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Sesungguhnya Allah bersegerakan balasan dan azab bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya di dalam hidupnya sebelum dia meninggal dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan perkara yang keempat yang dapat menggugurkan pahala amal ibadah kitanya adalah memutuskan tali silaturahim. Biasa terputus tali silaturahim.
dengan kakak katanya, dengan abang katanya, dengan adik katanya, dengan pak cik, pak wa, miwa, mak cik dan seterusnya. Yang nak hubungan nasab pun katanya, yang memiliki hak yang raya itu katanya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Imam Al-Hakim meriwayatkan, tu'radu a'malu bani Adam, amalan-amalan manusia ditampakkan kepada Allah asyiyatul khamis lailatul jum'ah, di 10 Khamis malam Jumat. Illa qati'ur rahim, kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah enggak izinkan untuk ditampakkan amalan tersebut kepadanya. Maka put perkaranya mudah-mudahan kita hindarkan sejauh-jauhnya supaya baik sia-sia amal ibadah yang kata berlaku. Doa, tak mendoa siang dan malam, subuh dan seput, pekan hana kabulkan ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin naput perkaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan bertanya mandum baktonya lebih baik daripada tun-tun yang ka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lupa ampun bertanya dan diterima malum amal ibadah yang telah berlaku. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahir rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil ghurril muhajjalin alladhi ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيد الغر المحجلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. استجب لنا يا ربنا يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.